Kalau kita nungguin mereka ya, kalau dibaca sesanonya nggak boleh. Kita belusukan datang ke ini nggak boleh. Sebenarnya sesanonya memang wedan nggih. Ada, tetapi kan kayaknya di zaman sekarang ini bukannya nggak cocok, tapi lebih bijak kalau kita cobalah kita kita sikapi lagi dengan keadaan umat. Ya, ibaratnya memang di Weda pun dikatakan begitu. Orang yang menjadi Brahmana atau menjadi seorang Brahmana itu apa karena kelahiran? Bukan. Apa karena didiksa? Bukan. Apa karena jabatan atau ahli Weda? Bukan. Untuk menjadi seorang Brahmana adalah penentunya adalah sesana gitu. Om Swastiastu, semeton sareng sami niki tiang ngiringang ide nak lingsir sudah 3 hari durung mewali ke Geria puniki jaga nyingaen pewangunan pura sane ring Payung Mulia, Kecamatan Pubian, sareng ring Desa Purwosari, Kecamatan Padang Ratu. Nah, biasalah, pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Rua Beneda itu pasti biasa. Yang penting bagaimana kita menselaraskan atau menyeimbangkan itu. Karena yang namanya Rua Beneda misalnya hitam dan putih misalnya. Nah, pada intinya begini. Kita sebagai seorang suligi otomatis kita harus menjadi seorang siwa. Siwa adalah cinta kasih. Jadi di mana kita harus bisa melayani umat dengan cinta kasih. Menunjukkan rasa cinta kasih kita terhadap umat bukan hanya lewat wejangan, tapi perlu tindakan. Ya, kalau tanggapan ide sih kita sebagai seorang suligi yang memang tugasnya dalam keseharian kita nyuri sewarna pun pada intinya adalah penyucian diri dan penyucian jagat. Nah, dalam arti kalau kita untuk menyucikan diri saja misalnya tidak bisa, bagaimana menyucikan jagat ini? Jadi kalau seorang menurut ide nih, biar nggak salah, kalau ide pribadi khusus untuk buat ide, ya ide rasakan ya tidur mungkin di seadanya gitu ya. Sebelum itu kan kita bisa sucikan. Ada sulingge yang pernah juga menyampaikan bagaimana sulingge itu makan dengan sendok, sedangkan sendok itu udah dipakai oleh orang. Ya jangankan membersihkan sendok, orang sulingge kerjanya kan membersihkan jagat. Apa gara-gara satu sendok itu membuat letah? Sebenarnya sih kalau bukan sekarang aja menemukan, mungkin dari dulu sudah ada gitu ya. Cuma kebetulan saja di zaman milenial ini atau di zaman Kali Yuga ini yang diperlukan. Kenapa? Karena dengan adanya sulingge mau turun jemput bola ya Jakti. Nah, lebih baik itu yang mengalah, itu yang turun daripada nungguin mereka. Ketika kita tungguin mereka bertahun-tahun nggak ada tangkil, ya maaf, mereka semakin kehilangan semakin ketinggalan informasi, semakin ketinggalan tatwa dan semakin menipis radanya.
Apa kita tunggu ketika sudah habis seperti hari ini? Kita kita sedih sekali yang tersisa cuma 2 orang, 4 orang, 7 orang, kan ini udah ibaratnya udah kayak kapal pecah, itu udah puing-puingnya saja. Nah, tetapi memang perlu proses perjuangan karena umat kita ya dari Griyo 6 jam, 5 jam, satu kondisi juga kadang itu sampai gak tidur di jalan, habis mumput langsung harus habis mumput harus kali kemarin 3 hari yang lalu gitu. Habis mumput langsung udah jalan gitu, yang penting sehat. Dikasih jadi kesehatan gitu. Menurut ide pribadi di zaman Kaliuga ini zamannya sudah berbeda. Kenapa? Karena di zaman Kaliuga ini beda dengan zaman Kertayuga. Kalau di zaman Kertayuga, motor. Di zaman Kertayuga mungkin orang mengejar orang-orang suci atau guru-guru suci, mencari dan mengejar. Di zaman Kaliuga ini mereka bukannya mengejar, bahkan lari dari orang-orang suci. Makanya kita yang harus ngejar. Kalau kita nungguin mereka ya, kalau dibaca sesanonya nggak boleh. Kita belusukan datang ke ini nggak boleh. Sebenarnya sesanonya memang wedan ada, tetapi kan kayaknya di zaman sekarang ini bukannya nggak cocok, tapi lebih bijak kalau kita cobalah kita kita sikapi lagi dengan keadaan umat. Ya, ibaratnya memang di Weda pun dikatakan begitu. Orang yang menjadi Brahmana atau menjadi seorang Brahmana itu apa karena kelahiran? Bukan. Apa karena didiksa? Bukan. Apa karena jabatan atau hali Weda? Bukan. Untuk menjadi seorang Brahmana adalah penentunya adalah sesana gitu. Kalau busana nggak patut ya, kadang kita harus ibaratnya belusukan gitu, kadang kotor ya, kita sudah mungkin dari Griyo bawa pakaian atau busana yang ya, tetapi justru dengan terlalu kita saklek atau terlalu pingin, justru mereka menjauh, mereka takut, enggan gitu, mereka mau bertanya sebenarnya cuma nggak keluar gitu. Akhirnya mereka pulang membawa 1000 pertanyaan. Nah, gitu. Kenapa Ide lakukan ini? Walaupun Ide hanya bisa melakukan hal yang sederhana gitu. Karena ya itu yang Ide tahu, yang itu menurut Ide yang harus dilakukan di zaman ini. Yang ini zaman Kaliuga ini tindakan yang paling utama. Ini udah pasti nih ya. Karena itu kadang-kadang banyak bertindak gitu ya, untuk baca itu kadang-kadang ini. Mungkin kalau sesana seorang Sulinggi banyak, di sesana kesulinggian tuh banyak mungkin yang ampura mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan kan gitu. Sama yang Banggiang itu melakukan ini untuk pelayanan kepada umat suka. Yang antah menas doa restunya dan supportnya mogi, tapi sana presiden yang karmakan ke umat memargi adat panantar mungkin akeh sana kurang untuk dewekan didiang kewanten aksamanya Driki tidak seperti tapi Malering Bali Selat Tembok Ampuro dan Sulinggi. Selat Tembok Ampuro dan beriatnya Driki perjalanan 5 jam. Umat kita di pelosok-pelosok terpencil dan mereka bukannya puluhan bukan ratusan, mereka adalah
bisa dihitung dengan jari, bahkan ada yang puluhan. Tapi Astokare mudah-mudahan dengan tindakan apa yang dilakukan ini, mudah-mudahan mereka bisa merasakan pelayanan dari seorang Sulinggi terhadap umatnya. Kebahagiaan itu sangat luas dan mendalam. Ada yang bahagia punya mobil banyak, ada yang bahagia dengan punya ladang banyak, kan gitu. Mungkin ada satu hal yang kecil yang Ida dapatkan di sini, yaitu kebahagiaan di mana Ida bisa dekat dengan umat, dan sebaliknya kebahagiaan yang Ida rasakan adalah ketika umat berani dekat dengan seorang Sulinggi. Itu tidak boleh merasakan itu. Jadi itulah sebenarnya beratnya sebagai seorang Sulinggi, di mana hati atau pikiran dan hatinya perasaan dan itu harus benar-benar tenang, damai, kemudian pokoknya tenang, damai, tidak boleh ada gangguan ataupun gejolak apapun. Jadi kenapa sih Ida waktu itu menangis ya? Itu kan pertama kali kita melihat umat lah. Ini enggak? Waktu itu kita pertama kali melihat umat, kita Ida di Dhuwur untuk nyukat pura ya, ngeruak pura gitu. Itu kaget gitu loh. Ternyata umat kita itu masih ada niat untuk bangkit, yang walaupun 2 orang, 7 orang, 10 orang itu. Sedangkan Ida duduk di gereja baca buku, ya, semua diladenin, mungkin di ngantosang iya. Tapi wasane penangkilan, dipuja-puji, kemudian Ida mungkin diajum-ajum gitu. Ternyata umat kita, ternyata apa yang Ida lakukan di gereja itu tidak sepadan dengan keadaan umat. Ini yang membuat Ida sedih. Kenapa itu diberikan kebahagiaan, kesejahteraan begitu ya. Ini ibaratnya kemuliaan gitu ya, diberikan kemuliaan di gereja gitu. Tetapi begitu di umat 180 derajat terbalik. Mereka dalam keadaan tatuannya yang kurang, kehidupannya tidak sejahtera, kemudian semangatnya kurang, tertekan, kemudian tidak berani, ada yang menghina, mengucilkan. Nah, di situ mereka sebenarnya menangis dalam hatinya, menjerit. Makanya itulah cocok sekali, makanya itu datang ikut terus sambil ngeling. Biar merasakan gitu sedihnya beliau itu. Sedihnya anak-anak kita itu. Ternyata dengan ide rawuh nih, mudah-mudahan nah batak ngidang makenyem kan gitu.